Bersikaplah wara, pada kekuasaan dan qanaah pada harta. Sikap wara, sebagai pembentukan perilaku positif secara harafiah, wara, artinya menahan diri, berhati-hati, atau menjaga diri agar tidak terjatuh pada kecelakaan. Ibn Qayyim al-Jauzi, dalam Madarij al-Salikin, mengutip Al-Quran Surat Al-Mudatsir ayat 4, sebagai perintah untuk wara, dan pakaian kamu bersihkan. Oleh karena itu, perilaku yang mencerminkan sikap wara, Salahuddin dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menjadi pemimpin yang piawai dan adil, serta menghindari kemewahan dan bersikap rendah hati dalam segala hal, seperti penggunaan harta dan kekuasaan. April tahun 24, 20. Qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Orang yang memiliki sifat qanaah memiliki pendirian bahwa apa yang diperoleh atau yang ada di dirinya adalah kehendak Allah. Saudaraku, banyak orang beranggapan bahwa kekuasaan dan harta itu sangat penting di dalam menjalani kehidupan ini. Dengan kekuasaan maka seseorang akan mendapatkan kehormatan, fasilitas, dan keistimewaan lainnya. Dengan kekuasaan orang lain akan mengikuti kehendaknya. Dengan kekuasaan orang lain akan bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu, hukum bisa diberlakukan dan bahkan dianggapnya agama bisa dipaksakan kepada seseorang. Dengan begitu kekuasaan menjadi sangat penting untuk diraih. Saudaraku, demikian pula pentingnya harta. Orang yang memiliki harta melimpah, maka akan mendapatkan apresiasi, penghargaan, dan bahkan apa saja bisa dimiliki, termasuk kekuasaan sekalipun. Orang yang berharta akan bisa menikmati apa saja. Segala keinginannya bisa dipenuhi, bahkan dengan hartanya itu orang lain bisa disuruh apa saja. Akhirnya harta dan kekuasaan, oleh sementara orang dikejar dengan menghalalkan segala cara. Namun sebaliknya, kekuasaan dan harta ternyata juga memiliki daya perusak, tidak terkecuali merusak pemiliknya sendiri. Tidak sedikit dalam sejarah peradaban manusia, orang yang berkuasa justru celaka hanya oleh karena kekuasaannya itu. Akibat tidak benar di dalam menjalankan kekuasaan, maka seseorang dicaci maki, dihujat, didemo, dan disumpah serapah. Begitu pula, kekayaan bisa mengantarkan pemiliknya menjadi sengsara atau celaka. Dengan kekayaannya itu, maka sehari-hari, mereka memikirkan kekayaannya, khawatir berkurang atau hilang. Bekerja sehari-hari bukan untuk dirinya melainkan untuk kekayaannya. Kekayaan justru menjadi beban dan tempat pengabdiannya. Belum lagi, dengan kekayaannya, ternyata menjadikan orang lain menjauh dan memusuhi, dan bahkan merampok dan membunuhnya. Kekuasaan dan kekayaan memiliki potensi menyengsarakan, mengancam, dan bahkan benar-benar membinasakan pemiliknya. Saudaraku, manusia sangat mencintai harta dan akan terus senantiasa mencarinya, tidak merasa puas dengan yang sedikit, manusia sangat tamak kepada harta dan panjang angan-angan. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Quran Surat Al-Fajr, 20. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Quran Surat Al-Adiyat, 8. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hati orang yang tua renta senantiasa muda dalam mencintai dua perkara, hidup yang panjang dan cinta terhadap harta. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor 6420 dan Muslim, no. 1046. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, anak Adam, manusia, semakin tua dan menjadi besar juga bersamanya dua hal, cinta harta dan panjang umur. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor 6421 dan Muslim, nomor 1047, dari Anas bin Malik rahimahullah. Hikmah dari penyebutan dua hal tersebut yaitu bahwa yang paling dicintai oleh manusia adalah dirinya, ia ingin hidup kekal, maka itu ia mencintai panjang umur. Manusia juga mencintai harta, karena seolah-olah harta merupakan salah satu sebab panjang umur. Jadi setiap ia merasa hartanya akan habis, bertambah kuatlah kecintaannya kepadanya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat semakin dekat, dan tidak bertambah kemauan manusia kepada dunia melainkan semakin rakus, dan tidak bertambah kedekatan mereka kepada Allah melainkan semakin jauh. Hari Al-Hakim 4324 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang manusia. Manusia tidak jemu, memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya. Quran Surat Fussilat, 49. Al-Bagawi rahimahullah berkata tentang ayat ini, manusia senantiasa meminta kebaikan kepada Rabb-nya, yaitu harta, kekayaan, dan kesehatan. Tafsir Al-Bagawi, 471, Da'ar Taibah. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Quran Surat Al-Qiyamah, 5. Said bin Jubair rahimahullah berkata, mereka cepat berbuat dosa dan menunda-nunda taubat. Mereka berkata,
Saya akan bertaubat, saya akan beramal. Tetapi mereka tidak melakukannya, sampai akhirnya kematian datang kepada mereka dalam keadaan mereka yang paling jelek dan amalan yang paling buruk. Tafsir Al-Bagawi, 4513, Da'ar Taibah. Saudaraku, panjang angan-angan, merasa masih berusia panjang adalah penyakit berbahaya dan kronis bagi manusia. Jika penyakit ini menjangkiti seorang muslim, maka ia akan mulai menjauhi perintah Allah Azza wa Jalla, enggan bertaubat, cinta kepada dunia, lupa akan kehidupan akhirat yang abadi, dan membuat hati menjadi keras. Manusia tidak akan pernah merasa puas terhadap apa yang sudah diperolehnya. Dari Abbas bin Sa'al bin Sa'ad, ia berkata, saya pernah mendengar Ibnu Zubair dalam khutbahnya di atas mimbar di Mekah berkata, wahai manusia, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh, seandainya anak Adam diberikan satu lembah yang penuh dengan emas, pasti dia akan ingin memiliki lembah yang kedua, dan jika seandainya dia sudah diberikan yang kedua, pasti dia ingin mempunyai yang ketiga. Tidak ada yang dapat menutup perut anak Adam kecuali tanah, dan Allah menerima taubat bagi siapa saja yang bertaubat. Hadis Riwayat Al-Bukhari, No. 6438. Saudaraku, berdasarkan hadits ini menjelaskan bahwa manusia sangat tamak dan rakus kepada harta, meskipun hartanya sudah melimpah ruah. Diumpamakan, ia memiliki satu lembah emas, tetap saja ia ingin dua lembah emas. Kalau sudah memiliki dua lembah emas atau harta yang banyak, maka tetap dia tamak dan berambisi untuk memiliki tiga lembah emas. Dan tidak ada yang dapat mencegah keserakahan manusia, ambisinya dan angan-angannya kecuali kematian. Oleh karena itu di dalam hadits ini, manusia disuruh bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla atas ketamakannya dan keserakahannya. Dan Allah Azza wa Jalla akan menerima orang yang bertaubat dengan taubat yang ikhlas, jujur, dan benar. Allah Azza wa Jalla berfirman, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu, kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Qs. Et-Takatsur, 1-8. Saudaraku, terkait kekuasaan juga bisa membahayakan orang lain. Kekuasaan yang berlebih-lebihan melahirkan anggapan bahwa orang lain yang sedang dikuasai bisa diberlakukan sesuai dengan kehendaknya, ditindas, diperlakukan semena-mena. Orang lain yang berada di bawah kekuasaannya menjadi tertekan, sengsara, dan terzalimi. Betapa banyak, sebagai akibat kekuasaan, menjadikan orang lain ditindas, dihukum tanpa salah. Saudaraku, kekuasaan dan harta dalam kehidupan memang diperlukan. Tetapi yang tidak sepatutnya dibolehkan adalah adanya kecintaan terhadap kekuasaan dan harta secara berlebih-lebihan. Kekuasaan seharusnya tidak diperebutkan. Kekuasaan adalah amanah, sehingga harus diberikan kepada seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengembannya. Amanah tidak selayaknya direbut, tetapi tatkala diberi juga tidak boleh ditolak. Berbeda dengan kekuasaan, harta harus dicari. Tetapi harta harus dibelanjakan secara benar. Sebagiannya harus diberikan kepada mereka yang berhak. Harta tidak boleh menjauhkan pemiliknya dari orang lain, apalagi dengan orang fakir miskin, anak yatim, orang yang sedang berkesusahan, dan masyarakat. Manakala kekuasaan dan harta diperoleh dan dimanfaatkan dengan cara yang benar, maka di sanalah akan lahir nilai keutamaan yang sebenarnya. Sepatutnyalah kita membiasakan hidup dengan sifat wara, hati-hati, qanaah, merasa puas atas apa yang telah dianugerahkan Allah Azza wa Jalla, membiasakan berempati terhadap kehidupan masyarakat bawah, serta pandai mensyukuri segala karunia nikmat yang ada. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa amanah atas kekuasaan dan kelimpahan harta untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.